Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temannya saya sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga keberkahan Tuhan selalu tercurah pada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman tersayang, di masa pandemi ini alangkah baiknya jika kita tetap semangat belajar dan tetap berkreasi. Tetapi jangan lupa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu selain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Perkenalkan dulu ya, namaku Gita Ramandani. Aku sekolah di SD Negeri 6 Swawal, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Cita-citaku ingin menjadi menteri seperti Ibu Susi Pujiastuti. Di kesempatan yang baik ini, aku ingin berbagi cerita tentang sebuah buku yang pernah aku baca di perpustakaan sekolah, yaitu buku Cerita Rakyat Jepara karangan Romo Hedi Prianto yang berjudul Asal Usul Nama-Nama Desa di Kecamatan Longgo. Pada zaman dahulu, di sebuah dukuh yang bernama Sentono, hiduplah seorang ulama yang bernama Ki Ageng Alim. Ia punya 2 orang istri, yaitu Nyi Ronggowini dan Nyi Kayuwayang. Dia juga mempunyai teman seekor harimau besar yang diberi nama Ki Celeng atau Ki Loreng. Cerita ini berawal ketika Ki Ageng Alim bertemu dengan Ki Honggopati, seorang kesatria dan prajurit dari Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung. Ki Honggopati adalah orang yang gigih dalam memerangi penjajahan Kompeni Belanda. Ia juga anak buah dari Pangeran Kejoran, seorang senopati Mataram yang ditugaskan untuk memerangi kompeni yang ada di Pulau Jawa bagian utara, salah satunya Jepara. Pada waktu itu, Ki Honggopati baru saja berhasil mengalahkan pasukan kompeni Belanda di Jepara bagian utara dengan dibantu oleh masyarakat di daerah itu. Setelah kemenangan itu, Ki Ageng Alim menyarankan kepada Ki Honggopati untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian Ki Honggopati meminta kepada Ki Ageng Alim untuk dibuatkan tumpeng yang besar. Maka Ki Ageng Alim segera pulang menaiki Ki Loreng menuju rumahnya. Sampainya di rumah, Ki Ageng Alim segera mempersiapkan segala kebutuhan syukuran dengan memerintahkan para santrinya. Dalam waktu 1 malam, persiapan itu pun selesai, sehingga salah satu santrinya segera menghadap Ki Ageng Alim. Assalamualaikum Ki, sapa santri. Ki Ageng Alim pun menjawab, Waalaikumsalam santri, bagaimana? Sudah siap semua? Sampun Ki, tapi maaf, ikannya belum ada Ki, jawab santri sambil membekukan badan. Loh, terus bagaimana? Kata Ki Ageng Alim sambil berpikir. Sudah cepat kamu ke pinggir laut, menunggu pemancing yang pulang membawa ikan dan minta sedekah hasil pancingannya untuk menambah lauk syukuran kita nanti. Lanjut Ki Ageng Alim. Begitu tahu maksud Ki Ageng Alim, maka santri menjawab, Injih Ki, sambil bergegas pergi meninggalkan Ki Ageng Alim. Sampai di pinggir laut, santri itu pun menunggu pemancing yang pulang membawa ikan. Namun seharian penuh
tidak ada satupun pemancing yang lewat. Sehingga santri itu pun merasa kelaparan dan kehausan atau ngelak dalam bahasa Jawa. Maka di kemudian hari tempat tersebut dikenal dengan nama Dukuh Ngelak. Dalam keadaan yang hampir putus asa dan hampir kembali ke Sentono, tiba-tiba lewatlah seorang pemancing yang membawa kepis besar berisi penuh ikan. Santri itu pun segera menghampiri sambil bertanya, Pak, dapat ikan banyak ya?" Karena santri itu memakai pakaian yang jelek, maka pemancing itu pun khawatir kalau yang bertemu dengannya adalah orang jahat dan ingin merampas ikan. Maka ia pun berbohong. Tidak dapat ikan," jawab pemancing. Santri bertanya lagi, "Lah, di kepis itu apa, Pak?" "Ini bukan ikan, tapi gatal, buah putri ayu." Jawab pemancing. "Ah, masa Bapak bohong ya?" Tanya santri lagi, semakin penasaran. "Tidak, Nak, saya tidak bohong. Di kepis ini benar-benar gatal kok." Jawab pemancing sambil cepat-cepat berlalu. Dan santri membalas, "Ya sudah, Pak, terima kasih." Hingga siang berganti, malam dan gelap datang menyelimuti alam. Tidak ada lagi pemancing yang lewat. Santri itu pun pulang dan menghadap Ki Ageng Alim. "Bagaimana santri? Sudah dapat ikannya? Kok sampai hampir gelap baru pulang?" Tanya Ki Ageng Alim pada santrinya. Santri menjawab, "Belum, Ki." "Loh, apa tidak ada pemancing?" Tanya Ki Ageng Alim lagi. "Ada satu, Ki, walaupun kepisnya kelihatan berat, tetapi katanya tidak dapat ikan, malah dapat gatal." Jawab santri sambil menunduk. "Apa gatal?" Tanya Ki Ageng Alim tidak percaya karena merasa dibohongi. Ki Ageng Alim pun sangat kecewa dan marah. Seketika itu tiba-tiba datanglah angin yang sangat besar, sehingga semua peralatan dapur yang digunakan untuk memasak kebutuhan tumpeng pun kocar-kacir. Hanya tersisa 3 watu tumangnya saja, yaitu watu tumang yang saat ini berada di tengah persawahan di Desa Sinanggul, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Peralatan dapur yang lainnya tersebar di mana-mana. Di daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Jambu, dandangnya jatuh di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Jambu Sedandang. Piringnya jatuh di daerah yang sekarang menjadi Jambu Ujung Piring. Kekepnya jatuh di daerah yang sekarang bernama Jambu Sekekep. Lampingnya jatuh di daerah yang sekarang bernama Jambu Kedung Lamping. Dan pasonya jatuh di daerah yang sekarang bernama Jambu Kedung Paso. Nasi tumpengnya pun berubah menjadi gunung tumpeng. Sedangkan tempat di mana Ki Honggopati membuat syukuran kemudian hari dikenal dengan nama Sekuro.
Sedangkan pemancing yang tadi berbohong kepada santri, sesampainya di rumah, semua ikannya berubah menjadi buah gatal. Pemancing itu pun terkejut serta takut. Kemudian segera menemui Ki Agung Alim untuk meminta maaf. Walaupun tumpeng gagal dibuat, Ki Agung Alim tetap menemui Ki Honggopati di rumahnya untuk meminta maaf dengan ditemani Ki Loreng. Sesampai di halaman rumah Ki Honggopati, ternyata sudah ada banyak orang yang menunggu dengan membawa makanan dan buah-buahan untuk mengikuti acara syukuran. Hingga sekarang halaman rumah Ki Honggopati tetap ramai karena menjadi sebuah pasar yang diberi nama Pasar Honggosari atau Longgosari atau Longgosari. Pada masa Bapak Sukahar, penjabat bupati, pasar itu diubah menjadi Pasar Mlonggo, Jepara. Setelah Ki Agung Alim bertemu Ki Honggopati dan meminta maaf, acara syukuran tetap dilaksanakan dengan ala seadanya, walaupun tanpa tumpengan. Untuk menjaga serangan dari kompeni Belanda, maka Ki Agung Alim menugaskan Ki Loreng untuk mengawasi di penyeberangan, yaitu di sungai di daerah yang sekarang bernama Sinanggul Mlonggo. Entah apa yang dikatakan Ki Agung Alim pada Ki Loreng, sehingga sekarang harimau tersebut masih patuh dan berubah menjadi batu besar yang bentuknya mirip sekali dengan harimau. Batu tersebut dikenal dengan nama Watu Keleng. Teman-teman tersayang, itulah ceritaku tentang asal-usul nama-nama desa di Kecamatan Mlonggo. Setelah kalian mendengarkan ceritaku tadi, aku berharap kita dapat mengambil pesan kebaikan yang ada di cerita tadi. Yang pertama adalah meneladani kegigihan para pahlawan. Yang kedua, patuh dan hormati guru. Yang ketiga, jangan berbohong. Yang keempat, tidak memandang rendah orang lain. Nah, di samping itu, budayakan keperpustakaan untuk membaca buku. Karena membaca buku adalah jendela dunia. Coba dengarkan pantunku ini. Kota ukir sebutan Jepara, Kalinyamat adalah sang ratu. Kalau kita rajin membaca, membuat kita bertambah ilmu. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.